Di dalam situasi dan kondisi bagaimana, kita harus bersikap bagaimana supaya kita ini dapat keluar sebagai seorang pemenang. Karena kerap kali saudara kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu membiarkan kita untuk mengalami semua perkara supaya apa? Supaya kita lebih mengenal akan Dia. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6 mulai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sampai di sini. Saudara, kita menjadi orang Kristen, saudara harus perhatikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu selalu digenapi. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya menjadi itu tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu digenapi. Di dalam kita tadi, bersaksi itu setan, saudara. Sendiri bersaksi. Jadi kira kalau ada anak Tuhan bersaksi, lalu hanya anak enggak, setan pun bisa bersaksi. Di dalam ayat yang 10, ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takkan Allah?" Padahal memang firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Allah, Tuhan akan memberkati. Nah, dibuktiin toh. Dan iblis bersaksi ini. Apakah Ayub itu takut akan Tuhan dengan cuma-cuma? Tidak. Karena apa? Karena di dalam ayat 10 kata, "Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Loh, iblis sendiri saksi loh saudara, bahwa Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi saudara, makanya kita kalau menjadi anak Tuhan harus saudara itu sadari. Sadari apa? Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kita kerap kali kalau sudah sampai mencapai tingkat seperti yang dialami Ayub, saudara merasa sudah puas. Saya yakin Ayub sendiri juga sudah puas. Betul? Tapi ternyata Tuhan tidak puas. Kenapa? Ternyata Ayub ini jadi dibuat menderita yang gara-garanya siapa saudara? Iblis? Ya dah?
Saudara jawab bahasanya iblis lah. Salah saudara. Saudara perhatikan. Perhatikan ceritanya. Pada waktu Tuhan sidang, setan datang. Jadi jangan dikira kalau setan itu sampai sekarang masih boleh ke surga. Masih saudara. Jangan dikira tidak. Setan sampai sekarang ini masih naik turun. Jangan dikira setan sudah di sini. Salah kamu. Belum dibuang setan. Jadi sampai sekarang masih naik turun dia. Tuhan Yesus berkata sendiri, penubuhmu setiap saat menghadap Bapa. Jadi masih naik turun saudara. Nah, pada waktu Allah sidang, iblisnya turut datang. Ya toh? Tadi baca lah. Iblisnya yang cari gara-gara apa Tuhan? Coba. Hah? Sing cari gara-gara siapa tuh? Tuhan. Awang datang ditanya, iblis kamu dari mana? Dari keliling-keliling dunia, jelajahin dunia. Loh kok Tuhan gara-gara bilang, kamu memperhatikan hambaku Ayub ya? Gak ada lu orang yang saleh kayak dia. Dipanas-panasi gak coba? Dipanas-panasi dong. Setan ini pasti panas saat ini. Ya kan? Setelah panas bilangnya apa? Hebat loh dia. Saleh. Takut akan Tuhan. Setan ini apa enggak? Dia yang kali setengah mati. Nah, memang disengaja dari Tuhan. Jadi saudara tahu, jikalau engkau mengalami apa-apa, itu apa? Ayo, Tuhan atau setan? Tuhan. Saudara, engkau dan saya itu anak Tuhan. Setan tidak berani jamah engkau berbuat apa-apa terhadap engkau tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau dikatakan yang ngerjain setan, betul enggak? Betul. Tapi yang membuat Tuhan betul enggak? Betul, dua-dua betul. Sebabnya rencananya dari Tuhan, sing ngerjain sama setan. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Benar, betul lah. Karena Tuhan memang enggak berbuat toh, tapi Tuhan izin. Maka dari itu saudara, selalu saya tekankan Pak, baca Alkitab supaya saudara tidak bingung. Saudara kerap kali bilang apa? Aku ini sudah kayak gini, kok aku apa sih Tuhan? Baca Alkitab sudah, sembahyang sudah, tapi kok mengalami gini? Tidak ketulungan terus loh. Saudara baca Ayub coba. Dia takut akan Tuhan, dia saleh. Bahkan dia diberkati Tuhan luar biasa. Dibikin sengsaranya kayak begitu. Tidak ada orang yang lebih sengsara dari Ayub. Tuhan itu kalau membuat contoh di Alkitab, itu yang ekstrim. Dalam waktu satu hari anaknya kok mati kabeh 10. Kelangan anak di satu sudah bingungin setengah mati betul. 10 mati kabeh satu hari. Di samping itu harta benda habis dalam satu hari. Ngerti tidak? Indonesia berapa puluh tahun makmur, habis dalam waktu sehari, beberapa hari Krismon. Benar-benar sekarang berantakan. Benar tak? Saudara tahu? Sebab itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Semuanya akan dalam waktu satu hari dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saudara kita harus belajar supaya kita benar-benar tidak kecewa ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu merencanakan buat saudara dan saya itu baik. Pasti baik. Betul? Meskipun tidak enak. Pertama kali Ayub ngalami kayak gitu, bayangin saudara, habis semua. Ayub masih bisa ngucap syukur. Itu kalau terjadi sama saudara, pasti ngomel. Makanya tidak terjadi sama saudara. Karena Tuhan sudah ngukur bahwa iman kamu itu tidak seperti imannya Ayub. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab,
Ayub takut akan Tuhan, Ayub jujur, Ayub diberkati, di hadapan Tuhan belum cukup. Maka dari itu kalau saudara mengenal Tuhan, itu terus kenali, jangan berhenti di tengah jalan. Karena apa? Belum cukup. Mengapa? Karena Alkitab memberitahukan Ayub belum pernah ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Ayub sendiri mengatakan di dalam ayatnya, berkatakan apa? Aku tahu Tuhan dari orang lain, tetapi sekarang mataku melihat. Maka dari itu saudara dan saya, Tuhan itu merindukan saudara dan saya itu mengenal Tuhan secara apa? Pribadi. Tidak rombongan. Masuk surga itu enggak gading-gadingan. Tapi saudara dan saya harus alami secara pribadi. Sebab apa? Sebab jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Jalan Tuhan itu kita tidak bisa mengerti. Saudara kerap kali kepengen dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bicara, saudara pasti tidak akan bisa dengar. Contohnya, saya ngalami satu peristiwa. Kalau saudara bagaimana coba? Ada seseorang ketemu sama saya, dia orang Buddha, Gongcu, orang ngikut Gongcu. Dia nyari saya disebabkan karena dia sudah ketemu sama 20 pendeta. Dia tanya, Pak, saya ini mengikut Gongcu, bisa selamat masuk surga enggak? Semua pendeta mengatakan tidak bisa, betul? Tapi pada waktu dia tanya saya, dia bilang, Pak, bisa saya mau tanya sama kamu satu hal. Mengapa aku tidak bisa jadi orang Kristen? Sebab orang Kristen itu sombong. Yang punya surga cuma orang Kristen. Saya kaget loh, kok ada orang kok datang saya. Lah kenapa kamu kok datang sama saya? Sebabnya aku sudah datang sama pendeta 20 orang. Semua sama. Nah, saya dengar Pak Yusa itu pendeta yang aneh. Yang nyentrik. Dan dikatakan sesat. Tuh. Siapa yang ngatain? Saya bilang, ya pendeta-pendeta itu. Oh, ya sudahlah. Gak apa-apa lah. Justru saya mau tanya sama Pak Yusa. Saya kalau turut Gongcu bisa selamat enggak? Saya tidak berani jawab, saudara. Sebab pikiran saya sudah tahu jalannya itu cuma Y. Betul lah? Kalau kamu ditanyai juga begitu dah? Iya, sama dengan saya. Tapi untungnya bedanya kamu sama saya sedikit. Bedanya di sini. Saya tidak berani jawab sebelum tanya Roh Kudus. Saya tanya, Tuhan Roh Kudus, orang ini tuh tanya gitu, aku jawab apa? Kaget enggak? Roh Kudus bilang apa? Jawab, bisa. Nah, iya, kaget enggak? Saya dengar gitu kaget, tapi karena saya kenal Roh Kudus, saya enggak perlu pakai timbang-timbang lagi. Saya ngomong, bisa. Langsung dia bilang, "Lah bener toh? Kamu sesat toh?" Bayangin, saudara. Langsung dia omongi gitu. Nah memang benar Pak. Di antara 20 pendeta itu kamu yang satu yang sesat. 20 bilang enggak, satu kamu bilang iya. Nah kan memang kamu ini memang aneh sendiri tuh. Nah aku ya ngomong sama Roh Kudus loh, Tuhan Roh Kudus, kamu diomongin sesat terang. Ya biarin. Jawabannya Tuhan Roh Kudus biarin. Makanya saudara itu mesti kenali Tuhanmu sungguh-sungguh. Sebab apa? Pikirannya itu jauh daripada pikiran saudara. Kamu juga tak ngerti. Cuma aku karena nurut, untung saudara. Lalu dia bilang gini, oke, bisa Pak? Bisa. Wah ini aku jadi dapat angin ini Pak. Nah terus, tolong tunjukin jalannya supaya aku selamat. Aku ya tertanya, Tuhan tidak ngerti ini jawabannya, tunjuki jalannya selamat, biar selamat bagaimana? Tuhan bilang,
Baca di dalam Wahyu 20. Saya ngambil Alkitab, saya bilang. Di dalam Alkitab itu sudah ditulis. Ternyata kamu percaya gongsu toh? Ya. Ada ditulis di gongsu di Alkitab itu ada ternyata. Bukumu ada. Ada. Wah, dia malah terbuka matanya melawat dia kaget. Ada. Di dalam Wahyu pasal 20 ngomong gini, saya bilang. Nah, saya ya langsung nuruti Roh Kudus saja, saya bilang. Di mana Tuhan? Wahyu 20. Ayat yang ke-11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, lalu dibuka semua kitab. Kitab apa? Kitab agamanya orang dunia. Jadi termasuk kitabnya gongsu. Sebab di sini juga dikatakan satu, semua kitab. Nah, yang beda kitabnya apa? Di bawahnya ditulis. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah satu toh kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, jadi kitab agama lain itu semua kitab, betul? Tapi kitab orang Kristen lain loh, lain. Nah, ditulis loh. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Loh, bukan kehidupan toh, lain sih. Kok cepet-cepet loh ini. Makanya yang basah mbok borong, cepet-cepet jadi nunggak orang ketemu-ketemu. Dibuka kitab lain. Jadi ada satu kitab yang tidak sama. Yang lainnya, yang semuanya yang lain sama enggak? Sama. Jadi kitabnya gongsu ada enggak? Ada. Nah, lalu saya bilang ada. Nah terus bagaimana saya bisa selamat? Saya tanya Tuhan Roh Kudus. Jawabnya bagaimana ini? Tuhan Roh Kudus bilang, kamu percaya gongsu? Ya. Kamu baca kitabnya gongsu? Ya. Genepi. Karena kamu percaya kitabnya gongsu, ya kamu mesti baca. Ya. Setelah baca, genepi. Lakukan. Kalau kamu bisa melakukan menggenepi kitab, selamat. Waktu dia bilang, wah tidak bisa Pak, tidak bisa genepi Pak. Sebabnya tuntutannya banyak, ya tidak bisa selamat. Terus bilang, wah ya logis, dia bilang, ya logis toh. Karena tuntutannya kalau kamu bisa menggenapi kitabnya yang kamu percayai, kamu selamat. Betul dah? Adil. Tuhan adil dah? Adil. Jadi orang yang percaya Buddha, jadi kalau saudara nanti tanya ini orang Buddha, saya ikut Buddha bisa selamat dah? Jawabmu bilang apa? Bisa. Jangan bilang tidak bisa. Orangnya tidak bakal bertobat. Bisa. Bagaimana caranya? Genepi kitab. Tidak bisa. Ya tidak selamat. Lah ya dah? Logis dah? Nah, habis itu dia nyerang saya, saudara. Kamu Kristen? Ya? Kamu punya Injil? Kamu baca? Genepi? Ya. Oh hebat kowe. Ayo coba. Kowe bisa? Kowe muni genepi ya. Kowe bisa? Bisa enggak? Loh jujur bisa enggak? Hah? Enggak bisa semua? Enggak bisa semua ya enggak sama. Kok lucu kayak gini. Kalau kamu bilang bisa, malah kamu enggak selamat. Sebabnya apa? Bakal enggak bisa. Sebab yang bisa menggenapi Alkitab itu siapa? Cuma satu orang, Yesus.
Yang lainnya nggak bisa. Nah, waktu saya ditanya gitu, Pak Yusa, kamu bisa menepi Injil? Nggak bisa, saya bilang. Lah, kamu bedanya, kamu nggak bisa atau enggak? Nggak selamat. Pak, aku digituin. Kamu nggak selamat, Pak, sama dengan saya. Oh, beda, saya bilang. Bedanya mana? Kamu nggak selamat, aku selamat. Terus dia ngomong gini, loh, Allah nggak adil dong. Wong kamu nggak bisa kok selamat, aku nggak bisa kok nggak selamat. Bedanya di sini. Alkitab ini adalah firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu anak Allahnya menjelma menjadi manusia, lalu dia jadi manusia, lalu dia menjalani, dia percaya Alkitab, lalu dia jalani semua, dan dia sudah genepi. Karena dia pada waktu di atas kayu salib, dia berkata apa? Sudah genep. Jadi satu-satunya yang bisa genepi Alkitab itu cuma Yesus. Lalu Yesus ngomong sama saya, kalau kamu jadi anakku, kamu gak bakal bisa ngenepi. Kamu utang. Dan kamu bakal masuk neraka di penjara. Tapi karena kamu jadi anakku, aku yang sudah bayar, gue tak bayari. Jadi masuk penjara enggak? Enggak. Selamat enggak? Terus dia manggil-manggil gini. Nah, terus saya tanya sekarang, aku percaya Yesus, aku jadi anaknya. Aku bakal masuk penjara, wong aku utang. Tapi Yesus bayari. Wong dia bilang, aku sudah bayar, itu milikku. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia yang punya jalannya, karena dia yang menepi. Satu-satunya cuma Yesus. Gongsu ngomong apa? Oh ya, Gongsu ngomong gini. Nah, saya kasih tahu Tuhan. Di kitab Gongsu ada tertulis. Saya bilang, apa? Kalau aku ketemu kebenaran, sebab aku sendiri sedang mencari kebenaran. Kalau aku ketemu kebenaran, aku mau mati sekarang. Betul? Oh ya betul. Kebenaran itu siapa? Yesus. Karena dia yang genepi firman. Kamu jadi anaknya Gongsu? Ya, Gongsu ini dewek belum bayar. Dia utang. Jadi kue anaknya ya nanti sama-sama dengan Gongsu. Bakal bayar utang. Terus dia bilang gini, oh itu ya ini logis. Ini logis Pak. Nah terus, nah, kalau logis mau apa? Dia bilang gini, aku mau percaya Yesus. Tapi buktikan kalau Yesus itu ada. Yesus ada. Ayo, jawabmu bagaimana? Aku juga tidak bisa jawab sama dengan itu. Saya tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus jawabannya aneh lagi. Tuhan ini jawabnya. Tuhan ini ngomong gini. Kamu tanya dia itu biasanya sembahyang deh kongson. Sekarang dia suruh sembahyang sama kongson. Aneh. Nah aku udah kayak kaget loh Tuhan. Loh dia ini mau percaya Yesus, mau percaya engkau, tapi tanya bagaimana membuktikan Yesus. Ayo dia jawabnya, jawab, suruh sembahyang deh kongsonnya. Nah itu, dia bawa pikirkan. Nah masuk akal dah. Aku nurut aja, sebabnya aku belum tahu tujuannya Tuhan itu apa. Tuhan tuh dek ngomong gitu. Lalu saya bilang, gue kan sembahyang, biasa sembahyang deh kongso toh. Ya, sekarang gue sembahyang deh kongso. Duh, aku sembahyang deh kongso. Iya. Bayang lo deh kongco. Ya. Terus ngapain? Nah aku ya bilang, terus suruh ngapain? Terus dia bilang, suruh ngomong deh kongco nih. Gue ngomong deh kongco. Nah, ngomong apa? Aku ya ngomong apa? Ngomong gini. Diajarin. Kongco. Kalau kamu lebih kuasa dari Yesus, muncul kongco. Biasanya kalau dia sembahyang 1 jam, 2 jam itu kongsornya muncul, saudara. Dia ngomong-ngomong sama kongson. Nah ini lucu nih, Tuhan Roh Kudus ngajari aku, kok malah kon sembahyang ke kongson. Nah, dipikir-pikir kan edan loh ya, kan menyesatkan. Tapi saudara tahu, pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Akhirnya saya bilang, sekarang kamu pulang sembahyang ke kongson.
Minta supaya kongco muncul kalau dia memang lebih besar dari Yesus, lebih kuasa. Oh gitu, ya gampang Pak. Ya Pak, pulang dia. Sembayang setengah hari. Kongco, aku ini mau tanya sama kamu Kongco. Kamu ini lebih kuasa sama Yesus, kuasa mana sih Kongco? Kalau kuasa kamu muncul Kongco. Aku percaya kepada kamu. Kongco, ditunggu sampai setengah hari tidak muncul. Nah, siapa sih ngerti? Tidak muncul, saudara. Setelah tidak muncul, dia balik lagi sama saya. Hah, Kongco ini gak mau muncul. Nah, biasanya kamu muncul tidak? Muncul Pak, sedang muncul. Ini tidak mau muncul. Dah, berarti Kongcomu kalah toh? Iya. Nah, tapi bagaimana Pak? Ngerti ini kalau Yesus itu nyata. Waduh, aku ya tidak ngerti. Aku bilang ini. Mau Tuhan yang berhak. Terus saya bilang, Tuhan. Ini dia. Sekarang kamu pulang. Sembayang lagi. Sama siapa? Sama Yesus. Yesus Tuhan, kalau engkau memang ada, aku mau menyembah engkau dan aku mau menjadi pengikut dengan setia. Gitu, ya, buktiin. Saudara, kalau saya tidak mengenal akan Tuhan soal itu, saya tidak berani ngomong itu. Ya toh, apa yang berani? Sebelum sembahyang terus Tuhan Yesus yang munculkan, berarti aku yang nyuruh Tuhan Yesus. Nah, kurang ajar. Karena Roh Kudus yang nyuruh, saya berani. Ya, sembahyang setia. Tuhan, kalau engkau memang sungguh-sungguh Yesus hidup, muncul, aku akan menyembah engkau. Saudara tahu? Tuhan Yesus menemui dia. Saya sampai luar biasa orang ini. Berarti orang ini tuh orang yang dipilih Tuhan dan orang yang setia. Tuhan muncul, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nyembah dia, nangis, dia bilang, Tuhan kau memang Allah yang luar biasa. Aku mulai hari ini, aku menjadi pengikutmu. Luar biasa, saudara. Terus dia nemuin saya bilang, betul Pak, Yesus hebat, luar biasa. Yesus itu nyata. Dia menemui aku. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Dan setelah itu apa saudara? Aku bilang, baca Alkitab, supaya kamu lebih mengenal akan Yesus dan jalan-jalan. Dalam waktu 3 bulan Alkitab habis. Apa enggak orang setia ini? 3 bulan seluruh Alkitab Kejadian Bayu habis. Kamu berapa tahun? Kan Tuhan Yesus gak mau ngomong sama kamu enggak. Karena apa? Nah, kamu bahasanya belum. 3 bulan dia bilang. 3 bulan habis Pak. Terus tak baca terus, siang baca terus. Padahal dia lalu saudara kerja dia setia. Saudara tahu mujizat yang alami. Yang ngalami mujizat demi mujizat. Dan Tuhan Yesus bisa. Dia bilang, apa yang kau bahkan betul. Yesus itu bicara. Dan dia menjadi saksi seluruh keluarganya di Lama. Istrinya bertobat, anak-anaknya bertobat, semua membuktikan. Ayahnya sendiri yang menjaga kelenteng bertobat. Kenapa? Karena pada waktu Papa mau mati, dia datang. Dia bilang, Pak, mau enggak Papa tak tua? Ya. Tapi kalau Papa nanti sudah tak tua dan Papa mengalami, Papa mesti mengambil keputusan. Turut Yesus atau tetap menurut kelenteng. Ya, tumpangi tangan sama dia. Tuhan Yesus karuniakan ayahku pertobatan. Saudara tahu? Bapak bilang apa? Loh, kamu tumpangi tangan kok terus ada aliran setrum panas, terus di jantungku jalan baik, sembuh saudara. Itu apa artinya? Yesus jamah apa? Bertobat. Luar biasa dah. Maka dari itu saudara, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Yesus dan setia sama dia, saudara, Yesus itu sangat merindukan saudara dan saya. Tapi banyak orang saudara bukan melayani Tuhan Yesus, tapi melayani siapa? Manusia? Enggak melayani manusia. Melayani manusia ada ya toh. Yang cari pengikut itu ada. Tapi yang saya katakan bukan itu urusannya dia, itu sudah pasti salah. Yang saudara dan saya kerap kali tidak ngerti itu gini. Satu, ada kelompok yang satu, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh loh, melayani Tuhan. Tapi ada anak Tuhan yang lain
dia tidak sadar bahwa dia tidak melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Ngerti bedanya? Hah? Ngerti bedanya enggak? Susah saudara, jangan dikira gampang. Melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan itu beda saudara. Kalau melayani Tuhan, segala sesuatu kamu harus tanya Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, tidak usah tanya Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan itu gampang, banyak. Lalu kamu jadi pemain keyboard, jadi MC, jadi singer, jadi kolektan, jadi sekolah penginjil, jadi penginjil bisa, tapi belum tentu saudara melayani Tuhan. Makanya saya dulu tidak mau saudara. Meskipun saya dari umur 12 dipanggil Tuhan, saya baru umur 45. Tuhan ngomong sama saya, sekarang tutup praktek, ikut aku. Umur 12 sudah dipanggil, tapi baru umur 45, baru Tuhan berkata, tinggalkan praktek, tutup jadi penginjil, jadi hamba. Jadi saudara, kalau kamu melayani Tuhan, memang pasti, dan bukan kira-kira, tidak pasti kamu akan dicap satu apa? Pemalas. Kedua apa? Mau waktunya sudah singkat, melayani Tuhan kok santai-santai. Tapi jangan dong, tidak ada waktu yang santai. Yang dimaksudkan santai itu sama maksud santai saya itu beda. Kalau santai saya bilang, saya selalu bilang ikut Yesus itu santai. Nah, santai yang saya katakan itu tidak tegang, tapi hati pikiran tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan diam ya diam, Tuhan ngomong baru jalan. Kalau tidak diomongin ya diam aja. Karena Tuhan tidak pernah terlambat kok. Tadi nyanyi gitu ya. Dia tidak pernah terlambat. Nah, tapi kerap kali kalau orang yang melayani bekerja itu tidak sabar. Karena apa? Diem. Sabar saudara. Padahal pekerja, betul? Ini kerjakan. Aja. Ini tunggu puasa. Ini nyatanya malas. Makanya pangnya relax. Sebabnya dari kecil saya sudah kenal tuh. Tuhan bilang, kamu melayani aku atau melayani pekerja? Saya bilang, melayani engkau. Kalau kamu mau melayani aku, duduk diam. Karena paling suka orang duduk diam. Saya sudah ngomong baru jalan. Nah, bedanya Maria sama Marta. Kalau Maria melayani Tuhan, Marta melayani pekerjaan Tuhan. Apakah Marta jelek? Enggak, bagus. Sebab Marta itu bagian sesama manusia, Maria bagian Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri ngomong, Marta, Marta, kamu sibuk dan khawatir dalam hal yang banyak. Jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan pasti ada sibuknya, ada khawatirnya. Kenapa? Takut ini tidak benar, takut itu tidak benar, takut ini tidak nyenengkan orang, takut ini kurang narik, betul lah? Tapi kalau melayani Tuhan, duduk diam. Duduk diam. Makanya saya sampai sini. Marta itu baik, tapi yang terbaik adalah Maria duduk diam. Nah, tetapi untuk menjadi yang terbaik, saudara tahu, Maria, saudara membutuhkan Marta. Sebab apa? Sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Enggak Tuhan-Tuhan tok, tapi masih makan. Ngerti ya? Kalau tidak ada Marta, yang ngasih makan kamu siapa? Enggak ada. Contohnya persekutuan, ya toh? Enggak ada yang melayani, semua duduk diam. Nah, bubar wes, enggak ada yang terima tamu, enggak ada yang ngambil kolektan. Ya bubar, enggak bisa saudara. Itu harus dilengkapi. Jadi Maria sama Marta itu harus
Satu pasang. Nggak boleh satu. Makanya saya sama istri saya itu paling cocok. Sebabnya saya Maria, dia Martanya. Makanya dia gemuk, aku ya gemuk. Karena apa? Gemuk rohani, gemuk jasmani. Karena istri saya itu memang Marta. Sukanya melayani terus. Secara manusia itu wah paling seneng, getol. Tapi jangan suruh sembahyang. Ngantuk. Tapi kalau dia suruh nyanyi, hebat. Aku suruh nyanyi, gak bisa. Aku gak bisa nyanyi, saudara. Padahal dulu waktu muda anggota kur. Aneh dong? Tapi gak bisa nyanyi. Kalau kur bisa, kenapa? Karena koran cuma ngikuti toh. Tapi kalau suruh nyanyi sendiri gak bisa, mimpin nyanyi gak bisa. Masuknya ke nada sama apa? Sama keyboard tuh ting 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 ting. Masuknya itu gak bisa. Aku masuk, dia telat. Nanti dia sudah suruh masuk, aku belum masuk. Lah gak ngerti. Ini gak ngerti, gak bisa musik saya saudara. Maka dari itu saya sama istri saya itu klop. Jadi kekurangan saya ditempel sama istri saya. Dia kalau suruh nyanyi nyembah jam-jaman kuat, aku ngantuk. Sebaliknya kalau saya suruh sembahyang jam-jaman kuat, dia suruh sembahyang ngantuk. Klop toh? Klop toh? Nah, jadi kalau cari jodoh yang klop. Tapi saudara kalau cari jodoh kepengennya yang apa? Yang sama. Itu enggak klop. Itu namanya enggak memperbaiki keturunan. Sebab sing nyanyi, sembayang ya enggak klop. Nanti pincang saudara, enggak sempurna. Saya itu luar biasa sama istri saya. Sempurna saudara. Sampai dulu meskipun waktu saya enggak seneng. Saya kepengen ini nyari cewek, tapi Tuhan bilang, enggak, itu jodohmu. Enggak seneng aku. Nurut aku atau kamu mau cari cewek? Tuhan bilang, aku bilang, nurut. Ya sudah, itu. Lah kok gitu sih Tuhan? Ya itu, istri saya juga gitu saudara. Jangan kira istri saya seneng sama saya. Oh, amit-amit seneng. Wong saya dulu dihina setengah mati yo. Waktu saya sudah mulai tahu bahwa dia istri saya, calon istri saya deketi. Saya deketi itu saudara bilang apa? Apa? Dia seneng deh aku. Hitamnya itu loh, suruh ngelantang. Bayangin saudara. Sebab saya dulu itu hitam kayak orang Indian. Saya kalau kulit saya ini kalau kena sinar matahari langsung hitam saudara. Sebabnya apa? Salah waktu dikandung. Waktu dikandung itu diobati keras, dijadam, dikasih keluar. Tapi anaknya memang bandel, tidak mau. Jadi keluar gosong. Jadi saya di antara anak yang paling keluar katanya kayak Nurit, gosong. Nah makanya pada waktu saya deketi, dia bilang suruh ngelantang dulu. Saya tidak seneng orang hitam. Saya putih, dia putih. Nah saya ya Tuhan itu loh jodoh kayak gitu. Belon-belonnya sudah nyakit hati yang. Tapi saudara Tuhan itu sakit hati. Makanya Tuhan bilang kalau kamu nurut aku, engkau akan menikmati. Sungguh saudara, saya sama dia itu saya menikmati hidup yang benar-benar bahagia. Kenapa? Cocok segala-galanya. Setelah digandeng Tuhan, tapi dia itu sama saya sengsaranya luar biasa saudara. Tidak cocok, menyesuaikannya itu susah sekali. 13 tahun pacaran sama saya nangis terus tiap hari. Kalau bukan dari Tuhan tidak bakal kuat ya saudara. Sebab saya ini orangnya Pak, keras, diktator, menang-menangan. Dan saya paling senang istri harus nurut, tidak nurut out. Saya orangnya gitu saudara, tanya istri saya. Beda sekarang sudah jadi lain. Dulu belum jadi. Dia nangis terus, tapi dia bilang, Tuhan engkau kasih cucu kok model gitu. Lalu Tuhan berkata, itu terbaik. Akhirnya memang jadi baik saudara. Dan saya bisa dimenangkan kenapa? Karena doa dia, air mata dia. Bukan karena saya dirubah jadi baik, karena saya baca Alkitab, enggak.
Saya baca Alkitab, saya tahu, tetapi saya tidak bisa merubah. Hanya Tuhan Roh Kudus yang mengubah. Dan itu bisa. Karena apa? Hati Tuhan tergerak oleh karena air mata. Air mata saudara itu kalau sembahyang, kalau nangis, itu didengar Tuhan loh. Air matamu itu loh, ditampung di kirbat Allah. Ini ada satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan India, Sandu Sundar Salvarai, baru ketemu saya di Jakarta. Dia berkata gini, aku mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan mengenai air mata. Bagaimana? Aku ketemu ke desa, salah satu desa, lalu ada seorang perempuan itu penderitaannya luar biasa, sehingga dia tidak bisa mengucapkan, tapi nangis di bawah kaki saya. Nah, saya sampai kasihan, saya lalu turut berdoa, turut nangis. Pada waktu itu saya berdoa gitu, tahu-tahu ini hamba Tuhan luar biasa saudara. Tahu-tahu Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus turut jongkok, turut nangis. Lalu tangan Tuhan itu nampung air matanya dia, tampung terus. Setelah itu dia bawa ke surga. Dia menghadap kepada Bapa. Dia campur dengan air matanya dia. Dan dia bilang, Bapak lihat air mata perempuan. Dan Tuhan Bapak bilang apa? Aku kabulkan permintaannya. Padahal perempuan ini tidak cerita sama hamba Tuhan. Dia nangis, dia mengeluh, dia berdoa kepada Allahnya, pada Tuhan Yesus. Dengan air matanya ditampung. Dan Tuhan berkata, lalu Tuhan balik lagi ke dunia, Tuhan bilang gini, kasih tahu persoalan dia sudah selesai. Karena Bapak sudah mengizinkan semua diselesaikan. Jikalau engkau sedang dididik oleh Tuhan, kalau Tuhan sedang membiarkan engkau diproses, jangan cepat-cepat ngeluh, ngomel. Jangan. Karena apa yang kamu hadapi itu belum tentu tidak baik. Pasti Tuhan itu punya maksud yang baik. Karena Tuhan itu luar biasa. Makanya saya ngalami. Makanya tiga anak saya selalu saya tanya gini. Kamu jodoh mau cari cewek atau kehendak Tuhan? Atau seizin? Kalau seizin itu cari cewek. Kalau kehendak itu tanya. Ini orang-orang Kristen terus terang kebanyakan itu seizin atau kehendak. Seizin 99% seizin. Yang model saya sedikit. Karena apa? Kalau model kehendak itu berat. Beratnya apa? Pasti tidak senang. Pasti. Anak saya tiga pertama bilang kehendak. Kehendak, benar, kehendak. Ya, amin. Biasanya susah. Yang Denny itu saya bilang, Den kehendak mau seizin. Kehendak. Lah kok gue pacaran? Enggak pacaran. Cuma kasihan. Apa itu aku? Kasihan dia ya. Mau nobatkan dia. Sudah bertobat jatuh cinta. Aku bilang, loh jatuh cinta toh. Ya, tapi kalau Tuhan tidak boleh, tidak jadi. Loh ya, ya aku tidak boleh. Saudara tahu? Setelah Tuhan bilang, kamu mau izin pakai kehendak? Kehendak. Ya sudah, itu bukan jodohmu. Tuhan ngomong jelas. Itu bukan jodohmu. Terus dia Tuhan. Doa puasa. Ditunjukin. Itu selfie. Aduh Tuhan. Kamu mau nurut aku atau nurut engkau? Ayo itu. Kok udah seneng. Nah, harusnya hanya orang-orang muda. Harusnya kalau dari Tuhan kehendak Tuhan seneng toh Pak. Aku bilang seneng itu nanti. Yang penting nurut dulu. Betul? Kalau kamu sudah nurut, nanti seneng dijadikan. Itu Tuhan. Tapi nurut dulu. Lalu dia bilang, ya sudah saya tanya. Selfie dulu. Saya tanya. Rik, tahu jodohmu? Tahu. Pak Denny. Denny mana? Anaknya Om. Ya. Anakku? Ya. Seneng enggak sama dia? Enggak. Tapi kamu ya mau karena Tuhan yang nyuruh. Tapi kalau saya ditanya seneng pada enggak. Tapi karena Tuhan, langsung saya bilang, ayo nanti sore datang gandengan, saya tumpangi tangan.
Mau toh? Mau toh? Mau. Ya sudah, gandengan, tumpahin tangan. Tumpahin tangan. Tuhan, ini jodoh yang kau berikan dan dia mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih mengalir. Amin. Mulai hari ini kamu bisa mengasihi. Dia bilang apa? Aneh. Papa bilang gitu kok hatiku bisa seneng loh. Baru senengnya itu timbul setelah nurut. Nah, tapi saudara kepengennya apa? Seneng dulu baru nggak nurut itu namanya. Seneng dulu baru minta diizinkan. Nah itu salah. Nah, jadi saudara tahu, saudara mesti berdoa. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu, saudara, jangan cepat-cepat gerutu. Maka kalau engkau tidak cepat-cepat gerutu, kamu akan mengalami seperti Ayub. Apa Tuhan berkata? Nah, kamu akan dibalas semua kerugianmu 2 kali lipat. Anak Ayub 10 mati semua, Tuhan ganti 10 anak lagi. Tapi bedanya, anak yang baru beda dengan anak yang lama, saudara. Anak yang baru perempuannya cantik-cantik, lakinya ganteng-ganteng. Sama apa? Nurut Tuhan. Kalau anaknya yang dulu 10, tukang pesta, makanya mati semua. Sebab pasti nanti kalau Ayub mati, mereka tidak bertobat. Nah, Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan itu saudara harus belajar nurut Tuhan atau mau melakukan pekerjaan Tuhan atau mau melakukan kehendak Tuhan. Kamu boleh pilih, tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Kalau kamu mau mencari kehendak Tuhan, baca Alkitab dengan setia. Syaratnya apa? 1, baca Alkitab dengan setia. Tidak ada alternatif bilang ngantuk, tidak ada alternatif bilang sibuk, tidak ada. Itu syarat pertama Tuhan berkata, baca Alkitab dengan setia. Kedua apa? Bangun pagi. Baca Alkitab setia itu susah, betul? Apalagi bangun pagi. Bangun pagi itu yang saya katakan bangun pagi itu harus sebelum paling lambat jam 5. Jadi jam 4, jam 3. Lupa bangun pagi terus gak tidur. Boleh tidur lagi. Kalau kamu bilang aku bangun jam 3, ya jam 3. Sembayang 1 jam, habis itu tidur lagi. Tidur. Istri saya itu dulu saudara, kalau dibangunkan Tuhan itu dia bilang apa? Aku tidak mau. Kenapa? Karena aku kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi. Saya bilang, karena kamu berpikir begitu, itu jadi imanmu. Dan itu yang terjadi dengan kamu. Tapi kalau engkau berkata, baik aku bangun, sembayang. Setelah itu bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah selesai sembayang, aku sekarang mau tidur lagi. Pasti tidur. Dan akhirnya dia bisa. Sekarang bangun jam 3 sembahyang. Habis itu terima kasih Tuhan aku mau tidur. Tidur. Bangun lagi jam 5. Bayang lagi. Tidur lagi tidur. Saya ini dia. Tidur bangun gampang. Kenapa? Karena Tuhan berkata dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau dihukumkan. Jadi ngomong itu hati-hati saudara. Jangan bilang, gini, jangan. Apa yang kamu omongkan itu yang jadi. Maka dari itu saudara, kalau kamu nurut Tuhan luar biasa. Sekarang anak saya 3 gandengannya kehendak Tuhan. Lalu bilang enak lah, enak. Iya makanya. Ternyata enak milih cewek atau enak nurut Tuhan? Nurut Tuhan. Kenapa enaknya? Kalau ribut, kan suami istri mesti ribut toh. Kalau ribut, lapor untuk Tuhan. Saya kalau ribut sama istri saya, lapor. Tuhan tuh loh, jodoh mau kasih kayak gitu. Itu gak ngerti aku. Lapor tuh ya Tuhan. Sebaliknya dia ya lapor. Tuhan tuh loh, lihat tuh. Menang-menangan sakarepe dewek. Nah, akhirnya Tuhan nanti turun tangan, ngomong sama saya, ngomong sama dia. Kan baik lagi.
Tapi kalau kamu milih cewek, kamu ribut, kamu bilang, Tuhan, aku jodoh kok kayak gini. Tuhan jawab apa? Siapa pilih? Nah, bayar harganya dong. Saudara yang kelamaan. Sebabnya apa? Sebab di dunia ini tidak ada orang bisa mengerti, saudara. Kecuali Yesus. Maka dari itu saya ajar saudara apa? Belajar kalau berdoa bangun Pak, baca Alkitab. Pagi bangun, lalu apa? Belajar peka terhadap suaranya Tuhan. Kenapa saya suruh saudara bangun pagi? Baca di dalam Yesaya 50. Mengapa saya suruh saudara bangun pagi? Supaya saudara menjadi peka. Yesaya 50 ayat berapa? 4 sama 5. Setiap pagi Tuhan mempertajam. Kenapa kok saya suruh bangun pagi? Sebab saya disuruh Tuhan. 30 tahun yang lalu Tuhan bilang, bangun pagi. Supaya apa? Telingamu dipertajam. Sebabnya apa? Sebab kamu sehari-sehari itu loh, lebih banyak dengerin yang jelek daripada yang baik. Betul? Jadi tiap pagi diapain? Dikoroi loh Tuhan. Jadi saudara gak sadar, tahu-tahu nanti jadi peka. Di samping itu kalau saudara bangun pagi apa untungnya? Mengambil mana. Mana itu Tuhan turunkan tiap pagi. Jadi saudara bilang, Tuhan terima kasih akan mana yang kau beri kepadaku. Supaya aku cukup makan pakai 1 hari ini. Yang ketiga apa kalau bangun pagi untungnya? Embun pagi. Saudara berkata gini, Tuhan terima kasih akan embun pagi. Sebab kalau saudara pergi ke padang belantara, padang gurun, itu tidak ada hujan. Dan tumbuh-tumbuhan hanya hidup karena embun pagi. Dan embun pagi itu berkat Tuhan. Jadi saudara tiap pagi ngadahkan tangan begini. Tuhan, terima kasih akan mana yang kau berikan. Terima kasih akan embun pagi, berkat embun pagi yang kau berikan. Itu yang menyebabkan saudara diberkati luar biasa. Dan ini dipraktekkan saudara. Dipraktekkan sama anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berkata, mulai tahun ini, engkau kalau tiap pagi bangun berkata, Tuhan terima kasih akan berkat embun pagimu. Dan anak-anak Tuhan yang tiap pagi berdoa begitu diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya bilang, orang ini ketemu saya beli mobil baru. Kemudian dia ini ternyata toko variasi. Dia bilang, Pak, aku lihat kok kamu pakai mobil baru. Ya, mampir ke rumah saya Pak. Kok saya lihat belum ada kaca filmnya. Ya. Pasang kaca film dilengkapi saudara. Dan kenapa kamu? Tuhan luar biasa loh Pak. Saya berdoa bangun pagi, belum utangku sudah bayar. Isanya cuma bayar bunga. Tapi setelah itu Pak, luar biasa. Zaman Krismon kayak gini, aku malah utangku lunas, malah aku sekarang punya simpanan di bank. Kenapa bisa begitu? Aku diri tidak ngerti Pak. Wong pekerjaanku ya biasa. Tapi kenapa kok bisa gini? Dulu kok tidak bisa. Barangku itu numpuk di gudang. Sekarang Pak, gudangku itu kosong. Kenapa? Barang yang tidak laku itu jadi laku. Apa karena Krismon ya Pak? Jadi dong barang yang kuno-kuno laku semua. Yang penting pokoknya sejak kamu berdoa begitu bagaimana? Luar biasa, berkat itu ngalir di mana-mana. Saudara, jangan lupa itu lakukan. Dan kalau kamu dengar Tuhan Roh Kudus bicara apa, jalankan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini hidup kekristenan. Saya memberikan apanya? Resepnya. Tapi tergantung saudara mau bayar apa enggak. Mau dijadikan obat apa enggak. Kalau kue mbok telen kertas resep, ya sekali mbok telen dengar firman ini sekali habis ditelen ke kertasnya, ya habis hilang loh. Tapi kalau saudara belikan tiap pagi kamu menghadap Tuhan, bayar harganya tiap pagi itu, saudara akan menikmati hasil karya Roh Kudus di dalam diri saudara. Karena Tuhan menghendaki nurut dulu, baru semuanya akan digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan.
Dan tergantung daripada anak-anakmu di tempat ini Tuhan, kalau mereka menjalankan setiap pagi dan membaca firman-Mu dengan setia, hamba-Mu mohon Engkau yang akan melakukan semua yang Kau janjikan, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan, dan mereka dapat menjadi saksi-Mu, supaya nama Tuhan dipuji-puji. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berkarya di dalam hidup mereka, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.